warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kembali lagi dengan saya Yuda Dana Prahara. Kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial untuk melanjutkan pengelolaan kinerja di rencana tindak lanjut hasil observasi Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu langkah pertama adalah Bapak Ibu nanti biasa masuk ke pengelolaan kinerja ya. Kemudian setelah masuk ke pengelolaan kinerja, kemudian masuk ke cek langkah observasi. Setelah masuk ke sebagai pegawai, kemudian cek langkah observasi, klik lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti akan melihat hasil daripada rekomendasi pimpinan untuk tindak lanjut ke depannya. Nah, berarti Bapak Ibu harus melihat dulu kata kunci rekomendasi atasan di paling bawah ya. Berarti rekomendasi yang pimpinan berikan adalah contoh nih punya saya. Guna lebih memahami dan memiliki kompetensi dalam memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif, maka guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dengan belajar lebih dalam terkait memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Nah, berarti kata kuncinya ini adalah memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Nanti Bapak Ibu juga dapat menemukan kata kunci ini di tiap rekomendasi atasan yang nantinya akan menjadi titik fokus perilaku yang akan ditindaklanjuti. Itu ya. Kemudian klik lanjut. Nah, setelah lanjut ini, Bapak Ibu nanti mengisi refleksi form atau formulir refleksi. Nah, form refleksi ini adalah harus diisi oleh Bapak Ibu terkait dengan tantangan dan aspek indikatornya yang menjadikan titik perilaku Bapak Ibu dijadikan rekomendasi untuk ditingkatkan. Contohnya ini, saya sudah mencoba menstimulus peserta didik dengan berbagai pertanyaan, namun tetap belum berdampak pada kemampuan peserta didik dalam berpendapat secara terbuka. Ini sesuai dengan perbaikan ataupun menjadi rekomendasi dari atasan. Nah, itu kan kesulitannya mungkin ya. Bapak Ibu kesulitan dalam observasi kemarin boleh dituangkan di dalam refleksi ini. Kemudian hal ini alasannya kenapa sih anak atau peserta didik dalam berpendapat secara terbuka ini memiliki keterbatasan? Hal ini dikarenakan mungkin keterbatasan saya juga dalam menerapkan strategi dan komunikasi yang efektif dalam membangun daya nalar kritis peserta didik. Jadi ini salah satu refleksi yang harus kita isi ya Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada kolom tujuan tindak lanjut. Nah, tujuan tindak lanjut kan sesuai dengan titik fokusnya itu adalah kan tadi supaya anak dapat berpendapat, berarti tindak lanjutnya saya ingin merancang strategi dan komunikasi yang efektif dalam membangun daya nalar kritis peserta didik. Kemudian upaya apa untuk mencapai tindak lanjut tersebut? Nah, Bapak Ibu nanti upayanya harus dijelaskan. Nah, salah satunya contohnya adalah saya akan mempelajari tentang topik strategi dan komunikasi yang efektif dalam membangun nalar kritis peserta didik pada platform Merdeka Mengajar, serta berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat atau anggota komunitas belajar atau kombel ya, dalam berbagi pengalaman dan atau pada proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu setelah itu kapan akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, karena sesuai dengan lini masa, setelah observasi bulan Maret selesai, maka Bapak Ibu pilih bulan April ya untuk tindak lanjutnya. Kemudian apa daya dukung untuk melakukan tindak lanjut ini? Nah, Bapak Ibu boleh memilih di sini, klik langsung ya, klik. Apakah Bapak Ibu memerlukan sumber daya dalam kegiatan belajar praktik? Apakah penyediaan alat atau penyediaan akses sumber belajar atau izin kepala sekolah untuk melakukan pelatihan di luar satuan pendidikan atau memperoleh mentoring dari Ibu Kepala, guru penggerak atau pemateri eksternal dan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa milih, tinggal klik aja Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan tidak ada pilihan di sini, Bapak Ibu klik lainnya.
Nah, kalau klik lainnya berarti Bapak Ibu hanya, mengisinya dengan kata-kata sendiri, gitu. Karena saya mah hanya butuh ini, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik dan bisa berkolaborasi, maka hanya tinggal klik saja itu. Kemudian Bapak Ibu setelah itu beres ilmu refleksi, Bapak Ibu tinggal memilih pilihan belajar dalam PMM. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dari 3 pilihan yang ada nanti, Bapak Ibu tinggal memilih 3 komponen di sini ya. Apakah sesuai dengan tindak lanjut yang kata kunci tadi. Karena saya tadi untuk tindak lanjutnya bagaimana eh, peserta didik ini dapat berpendapat secara terbuka ya. Kemudian di sininya harus membangun strategi yang efektif dalam membangun daya nalar kritis, berarti harus disambungkan. Nah, disambungkan dengan platform Merdeka Mengajar, topik yang harus kita perbaiki atau kita tindak lanjuti. Nah, sehubungan dengan tadi masalah saya, berarti saya memilih instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik sesuai nyambung dengan yang tadi. Maka Bapak Ibu nanti pilih ada beberapa pilihan. Nah, titik fokusnya kemana yang akan Bapak Ibu pilih. Karena saya tadi untuk menumbuhkan daya nalar kritis nyambungnya kepada kreativitas dan inovasi. Klik ini ya. Bapak Ibu nanti pilihannya berbeda-beda tergantung dengan titik fokus yang menjadi sasaran perbaikan atau sasaran tindak lanjut. Nah, apakah harus tiga-tiganya? Cukup satu aja ya untuk target tindak lanjutnya. Nah, kapan akan Anda pelajari dari PMM ini periodenya? Nah, berarti sesuai dengan tindak lanjut maka Bapak Ibu silakan isi apakah bulan April Mei atau Mei Juni, silakan tergantung Bapak Ibu ya. Berarti ada waktu April sampai Mei misalkan, silakan ketik. Kemudian apa dukungan yang Anda perlukan atau butuhkan dalam upaya tindak lanjut? Sama seperti tadi, kebutuhan dukungan apa atau siapa. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di sini klik ya. Sumber daya, penyediaan. Nah, karena saya memerlukan akses dan sumber belajar, maka saya pilih penyediaan atau akses sumber belajar melalui satuan pendidikan. Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, kalau sudah beres Bapak Ibu boleh mengumpulkan atau disimpan dulu di draft ya. Karena saya nanti takut ada perubahan, maka saya akan simpan di draft. Itu saja dulu Bapak Ibu ya untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan dapat sedikit membantu untuk Bapak Ibu mengisi tindak lanjut yang sudah ditentukan nanti di bulan April. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.